Sebagai seorang trader, tentunya kita tahu 3 arah pergerakan harga. Ada uptrend, sideways, dan juga downtrend. Kayak camping saham nih jadinya di sana nih. Sekarang lagi sering disebutnya sebagai Padepokan BTS, Oke. Bekti Sutikna. Oh baik. Under pressure sih semakin ke ujung kompetisi sejujurnya semakin ini sih ada pressure gimana untuk mempertahankan posisi. Halo sahabat Miraset, kembali lagi bersama saya Ardina Glenda di Hidden Masters Winner Special. Kali ini kita kedatangan juara satu dari Champs League, yaitu Mas Ananda Efraldo. Mau tahu kayak gimana interviewnya? Langsung aja kita sapa. Hai Mas Aldo. Halo Mbak Glenda. Mas Aldo apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, gimana rasanya nih abis menangin Hot Championship Season 4 juara satu lagi? Wah yang pasti rasanya luar biasa ya Mbak, apalagi kebetulan waktu itu di saat seremoninya 4 Juli itu aku ulang tahun, jadi bener-bener kayak wah Wah, jadi banget untuk aku ya. kado spesial ya tahun ini ya? Yes betul. Oke, awalnya ada ini nggak sih memang kepikiran bahwa oh harus menang atau memang ada target gitu untuk menang Mas? Untuk menang sebenarnya awal tuh nggak ada sama sekali. Bahkan seingatku di 2 minggu pertama itu aku masih peringkat ratusan. Wow. Kemudian di minggu ketiga tiba-tiba kok naik ke area 50 sampai 60 dan kemudian tahu-tahu ke 19. Di saat di 19 aku mikir wah tanggung banget ini kalau nggak menang. Karena tiba-tiba udah di 19 itu ada rasa ingin menang, tadinya itu nggak ada sama sekali Mbak. Oh, jadi muncul rasa kompetitif ingin menangnya nih malah waktu tahu dapat ranking 20-an gitu ya? Betul. Oke, akhirnya beneran menang ya. Sekali lagi selamat ya Mas Aldo. Nah, pertama kasih, Mbak. kali trading itu kenapa Mas Aldo? Apa yang membuat Mas Aldo akhirnya pengen deh menggeluti dunia trading ini? Gini, jadi sebelumnya dulu tuh saya tuh seringnya tuh masuk di dunia pengusaha gitu. Maksudnya aktifnya di dunia bisnis walaupun bisnis kecil-kecilan. Kemudian tuh gagal terus Mbak, dan akhirnya 2016 kenal trading saham. Saya kan orangnya yang emang seneng yang cari uang gitu kan. Kemudian di bisnis udahan, kayak saya pikir bolehlah coba di saham. Yang penting jangan nyerah aja. Ya, makanya dari situ aku mulai trading saham itu tahun 2016. Kenal dunia trading ini dari mana Mas Aldo? Itu waktu itu dari online sih Mbak. Dari Ada online. ngikutin seseorang dan kemudian dia ngajar trading saham, ya udah aku ikutin. Kemudian mulailah trading di saat itu. Oke, Kayak jadi gitu. alternatif cari cuan dari bisnis ada beralih ke dunia saham ya. Betul sekali. Oke, Mas Aldo, saya dengar-dengar Mas Aldo lagi di Yogyakarta nih. Apa emang domisili di sana atau gimana? Aku ini orang Jakarta, cuman kebetulan kemarin ada seseorang trader dari Jogja yang tiba-tiba hits banget, yaitu Mas Bekti, muncul di media. Kemudian ya udah, kebetulan Mas Bekti udah juga follow Swing Trading Indo dan aku DM aja, dan kemudian aku minta belajar day trading di Jogja sama dia gitu. Oke, jadi ke Jogja ini khusus untuk berguru gitu sama Mas Bekti? Iya, ke Jogja khusus untuk belajar day trading karena sebelumnya aku nggak day trading sih Mbak Glenda. Gitu. Oke, wah seru banget ya. Jadi udah berapa lama nih Mas Aldo di Jogja belajar sama Pak Bekti? Aku udah 2 bulan. Kebetulan waktu itu datangnya itu sekitar tanggal 22 Mei. Sekitar 10 hari sebelum Hot Season 4 lah. Oke. Champion season 4. Jadi ya udah, karena kebetulan ada season 4 tuh aku sekalian belajar day trading, sekalian juga ikut sebagai peserta gitu. Oke, dari swing trading ke day trading dan akhirnya menang ya Mas Aldo ya. Itu ada anjuran gak sih dari Pak Bekti untuk udah kamu ikut aja nih Hot Championship atau emang itu keinginan sendiri? Kebetulan keinginan sendiri sih waktu itu, dan kemudian juga didukung sama Mas Bekti, disuruh ya udah daftar aja. Oke, aku ikut yang Champs dulu. Karena kalau Premier kayaknya itu banyak yang jago-jago, jadi aku daftar Champs dulu. Oke, jadi nah di Jogja sendirian dong nih Mas Aldo? Enggak, jadi sekarang di Jogja yang belajar sama Mas Bekti itu macam-macam. Ada yang dari Bali, ada juga yang dari Batam, ada juga teman yang lain dari Jakarta juga, Mbak. Wah, jadi banyak kayak camp ya jadinya ya. Kayak camping saham nih jadinya di sana nih. Sekarang lagi sering disebutnya sebagai Padepokan BTS, Bekti Sutikna. Oh baik, jadi BTS ya, Padepokan BTS, Padepokan Bekti Sutikna nih. Oke, seru. Nah,
sebagai seorang swing trading ya, kalau Pak Bekti ini kan dikenal sebagai day trader, ya kan? Apa yang Mas Aldo pelajari nih selama berguru sama Mas Bekti dan bagaimana sih cara adaptasi stylenya dari swing trading ke day trader? Yang aku pelajari di Mas Bekti itu ada di bagian tega cut loss cepet sih Mbak. Cut loss itu kan susah ya. Ada quote dari orang luar tuh, everybody can take profit, tapi hanya profesional yang bisa cut loss. Nah, jadi aku belajar cut loss cepet itu benar-benar dari Mas Bekti. Nggak mau lama-lama dia megang saham dan itu benar-benar ngaruh banget untuk menaikkan portofolio kita. Kayak gitu Mbak. Mas Aldo kan sekarang full time trader, cukup muda lah usianya gitu ya untuk mengambil keputusan menjadi full time trader. Apa yang membuat Mas Aldo yakin sih mengambil keputusan menjadi full time trader ini? Jadi kemarin tuh aku lulus S1 itu tahun 2020. Awal corona itu aku pas banget lulus, kemudian aku ada diskusi dikit sama temenku, dia pengusaha kebetulan. Jadi kira-kira gue kerja atau lanjutin trading full aja ya. Terus kemudian dia support full time trading aja. Ya wes, aku kebetulan juga corona kan nyari kerja kalau nggak salah waktu itu agak-agak sulit karena malah orang banyak di PHK. Jadi aku malah lanjut serius di trading kayak gitu. Nah, Mas Aldo, ini kan foundernya Swing Trading Indo, betul ya? Betul. Nah, tapi kan sekarang sudah mulai merambah nih ke day trading. Nah, itu nama Swing Trading ini tetap atau gimana nih? Sebenarnya aku mikirin nama lain sih yang lebih universal. Ada orang bilang ganti aja sebagai jadi Scalper Trading Indo. Cuman aku pikir kalau aku ganti ke Scalper Trading Indo nanti aku ada main swing lagi jadi ribet namanya. Jadi aku juga nyari-nyari nama yang lebih universal. Jadi umum aja, nggak menjurus ke salah satu gaya trading kayak gitu Mbak. Oke, jadi ada rencana memang diubah ya. Nah, tapi kalau ceritanya nih, Mas Aldo menemukan swing trading ini ceritanya awalnya gimana, Mas? Nah, sebelumnya aku tuh tradingnya itu juga sebenarnya day trading. Cuman nggak berhasil sebelumnya day trading. Kemudian aku mempelajari swing trading, aku rasa cocok karena santai. Nggak mesti buru-buru ambil keputusan, nggak mesti juga ngeliatin market all the time di saat pasar buka. Dan akhirnya ya udah, di saat itu juga aku lagi bikin Instagram, bikinlah Swing Trading Indo kayak gitu. Oke, jadi menceritakan perjalanannya Mas Aldo dalam dunia trading ya? Iya, cari juga sharing ilmu. Kebetulan aku dari 2016 itu udah banyak jatuh bangun juga, banyak belajar juga dari banyak guru. Jadi aku sharing aja di Instagram Swing Trading Indo. Kayak gitu. Oke, nah selain Swing Trading Indo, Mas Aldo ini juga founder dari Jumat Berbagi Berkah, betul kah? Betul Mbak. Oke, kalau Jumat Berbagi Berkah ini mungkin tujuan dan visi misinya apa Mas Aldo? Jumat Berbagi Berkah itu aku mulai tahun 2017. Itu kegiatannya simpel sebenarnya, cuman sekedar membagi-bagikan makanan gratis ke jamaah Jumatan. Kebetulan aku tuh emang aktif di masjid sih Mbak. Orang yang aktif di masjid itu yang remaja masjid. Kemudian waktu itu belum ada kegiatan berbagi makanan ke jamaah Jumatan. Ya udah aku buat Jumat Berbagi Berkah berdua sama temanku. Dan akhirnya berjalan sih sampai sekarang. Dan sekarang nggak cuma bagiin makanan ke jamaah masjid Jumatan, tapi juga misalnya ada bencana di Indonesia, misalnya kayak ada banjir, kebakaran, apalah segalanya itu kita biasanya juga ikut bantu, ikut galang dana dan kemudian nyalurin ke situ, kayak gitu Mbak. Wah, keren banget, mulia banget nih Mas Aldo ya. Sukses terus deh buat Jumat Berbagi Berkah ya. Ya, thank you Mbak. Oke, kita lanjut nih. Mas Aldo, kita ngomongin ke HCS 4. Boleh tahu nggak sih yang menyumbangkan profit terbesar selama HCS keempat kemarin itu saham-saham apa aja? Saham yang tentunya waktu itu lagi ramai. Contohnya waktu itu sempat ramai saham farmasi walaupun cuma sebentar. Kayak IRA, KF itu aku cuan besar dari situ. Dan kemudian juga waktu itu saham MNC Group juga lagi ramai, BCAP, BABP, cuan besar juga dari situ. Karena kan sekarang day trading emang nyarinya saham-saham yang volatil. Jadi kita masuk di situ, kayak gitu Mbak. Oke, jadi update ya dengan news dan ikut masuk di situ ya? Tentu, iya. Oke, nah kalau dari news nih, tetap nggak sih pakai technical atau fundamental untuk HCS kemarin nih Mas? Kalau fundamental enggak, cuman kalau technical aku masih pakai karena aku masih juga ngelihat chart 5 menit dan kemudian aku support resistance itu masih aku pakai sih Mbak, untuk technicalnya. Oke, jadi kombinasi antara technical dan ngelihat news juga ya Mas ya? Mas Aldo, dalam sehari, cuan terbesar itu pernah berapa?
Di saat HCS 4 ya itu sehari waktu itu diira sih 20%. 20%? Persentase 20% itu dari total modal lagi, Mbak. Dari total modal? Iya, Oke, berarti all in itu? tentu all in. Wah, Nggak all in. keren. Kalau nggak all in malah nggak bisa lah kecapai itu 200-an persen profit tuh nggak bisa, Mbak, kalau nggak all in kayak gitu. Oke, jadi satu hari itu bisa megang berapa saham dan sekali masuk itu entry-nya entah all in atau dibagi-bagi gitu persentasenya Mas Aldo? Untuk megang sahamnya, untuk HCS 4 aku satu aja, Mbak. Satu fokus dan satu aja. Dan selalu all in. Nggak all in nggak bisa menang kayak gitu, Mbak. Jadi rahasia cuan 200% itu all in ya Mas ya? Salah satunya all in. Oke. Cuman tetap high risk ya. Jadi kalau orang-orang ada yang ngikutin all in ya tetap harus jaga juga cut loss-nya, nggak boleh lama-lama. Harus tega juga kayak gitu. Oke. Kalau udah ngomongin cuan Mas Aldo, kita ngomongin rugi nih sekarang. Rugi kemarin di HCS 4 yang paling besar dalam sehari itu berapa? Untuk rugi terbesar di saat HCS, aku pernah rugi 6% sih, Mbak, karena waktu open sahamnya langsung ARB. Tapi aku sempat keluar di harga ARB, jadi itu rugi terbesar di situ aja sih. Jadi tetap jatuhnya disiplin cut loss ya Mas ya? Tetap di range Itu cut wajib loss ya? banget. Bener, itu wajib banget. Oke Mas Aldo, kalau tadi kita udah ngomongin profit dan rugi selama HOTS Championship Season 4. Di luar HOTS Championship Season 4, cuan terbesar dan rugi terbesarnya Mas Aldo itu berapa sih? Kalau cuan terbesar itu tentu di saat kemarin 2020 di saat pasar bullish ya. Kebetulan aku all in juga, tapi nggak day trading, swing trading gitu. Tapi aku all in di PTBA itu secara persentase aku lupa karena jualnya di titik yang berbeda-beda. Cuman yang pasti secara rupiah itu aku untung maybe 400 juta. Itu bagi aku gede sih. Itu bagi aku gede, 400 juta. Dari awal modalnya berapa tuh Mas? Waktu itu modalnya sekitar 200-an kali Mbak, atau 300-an aku lupa juga, tapi karena all in-nya di 2 akun. Aku main reguler, main juga di akun margin. Margin pun aku all in juga. Jadi gede banget emang dari situ. Berarti bisa dibilang hampir 100% ya untungnya ya Mas ya? Bisa kena waktu itu, dari PTBA sendiri. Dari cuma satu emiten ya Mas? Iya, cuman ya hold lah, nggak yang sebentar langsung cuan gede gitu, enggak. Oke, kalau cuan terbesar 100% nih. Rugi terbesar itu berapa, Mas? Rugi terbesar, aku ada saham nyangkut sekarang harganya 50 sih. Belinya dulu di atas dan bandel nggak mau cut loss. Itu ada. Sekarang posisi minus 93%. Aku beli 70 juta. Sekarang kalau aku jual di 50, paling 5 juta kayak gitu lah. Parah itu. Oke, wah, jadi jauh juga ya. Jadi yang namanya Mas Aldo pun ruginya pernah segitu gede ya, Mas ya? Iya, tapi itu kesalahan lama ya, Mbak. Kalau sekarang mah cut loss disiplin banget, udah beda sekarang. Oke, jadi itu memang belajar dari pengalaman. Pengalaman tuh guru terbaik ya, Mas ya? Tentu, betul. Aku setuju itu. Oke, Mas Aldo, kan udah cukup lama nih di dunia trading. Harusnya psikologisnya sudah mulai terlatih ya. Tapi pernah nggak down sampai kena mental dalam trading? Down sampai kena mental dalam trading tentunya pernah. Dulu sih 2019 itu cut loss 60 juta dan itu waktu itu gede itu bagi aku. Dan waktu itu sempat agak-agak bingung. Ini gue mesti gimana ya? Tapi di titik itu juga jadi titik baliknya aku, Mbak. Jadi di saat aku lagi down-downnya, semangatku malah jauh ngalahin downnya aku. Jadi di situ malah belajar banyak, belajar ini itu sehingga balik ke market as a swing trader yang swing trading Indo itu. Itu lahir setelah aku cut loss gede. Wah, jadi swing trading itu lahir setelah Mas Aldo tuh jatuh dan bangkit lagi ya? Betul, jatuh, bangkit, belajar dulu ke mentor-mentor tuh, kemudian mendirikan swing trading Indo, kayak gitu, Mbak. Mas Aldo, selama HOTS Championship Season 4 kemarin, portonya kan cukup beragam. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi Mas Aldo dalam screening saham? Screening saham aku nggak ribet-ribet banget. Untuk HCS 4, aku cari di top gainer aja, yang persentasenya tinggi. Tentunya yang volumenya ada juga ya. Persentase tinggi, volumenya ada, itu kan IRA, KF itu juga sempat seperti itu. Jadi, ya udah aku main di situ. Terutama aku beli di saat dia arah. Karena waktu di saat dia arah, besoknya kemungkinan tuh lompat, Mbak. Itu yang aku incar sih. Dan aku emang cuan gedenya dari situ, dari main arah. Arah hunter nih Mas Aldo ya? Iya, arah hunter. Oke. Mas Aldo, menurut Mas Aldo sendiri trading plan yang baik itu bagaimana? Trading plan yang baik itu adalah di saat
sebelum dia beli, dia udah tahu di mana dia akan beli, di mana ntar cut loss-nya, di mana juga take profit-nya. Seperti itu. Entah gayanya mau day trading, mau scalper, mau swing trading, mau position trading, apapun, yang penting di saat dia sebelum beli harus udah tahu keluar di mana, masuk di mana, kayak gitu Mbak. Jadi nggak yang random buying gitu, nggak yang asal-asal beli. Oke, jadi harus tahu ya saham yang dibeli itu seperti apa, entry di mana, keluar di mana ya. Betul. Oke, Mas Aldo, kalau di luar trading ya, pas lagi nggak trading, kesehariannya Mas Aldo nih kayak gimana? Bisa diceritain mungkin waktu di Jakarta dan waktu di Jogja mungkin ada perbedaannya? Tentu ada. Kalau di Jakarta itu tentunya di saat sebelum ada PPKM dan sebagainya itu loh Mbak. Aku ini aktif misalnya olahraga, aku futsal itu main ada teman-temannya sendiri. Kemudian sepeda aku juga ada teman-temannya sendiri. Kemudian di masjid juga banyak komunitas-komunitasnya. Aku juga di Jakarta itu waktu itu sebelum corona itu juga ngajar ngaji anak kecil sih Mbak. Aku ngajar ngaji kayak gitu. Jadi aktifnya di area-area itu aja sih sama trading deh. Itu di Jakarta. Oke, itu tadi kalau di Jakarta. Di Jogja sendiri mungkin ada perbedaankah? Apalagi dengan adanya PPKM ini ya Mas Aldo? Mungkin bisa diceritakan kesehariannya? Keseharian di Jogjanya tentu agak beda karena kan secara lokasi ini bukan rumahku ya. Jadi kayak di sini pun banyak nganggurnya sih Mbak setelah trading. Jadi karena banyak nganggurnya, sore aku wajibin diri aku untuk olahraga juga, lari ataupun jalan kaki 5 km. Intinya aku supaya nggak terlalu nganggur banget. Sisanya ya biasa bikin konten atau yang gitulah kegiatan-kegiatan digital seperti itu Mbak. Oke, jadi olahraganya mungkin yang dari bergrup sekarang sendiri ya? Bersama dengan teman-teman Padepokan BTS. Padepokan BTS. Wah, oke, seru banget nih di Jogja ya Mas Aldo. Nah, kalau misalkan itu kan tadi kegiatan sendiri. Nah, kan Mas Aldo bilang kalau Padepokan BTS ya Pak Bekti Sutikna ini udah cukup banyak membernya ya. Mungkin ada kegiatan yang dilakukan bersama selama di Jogja? Tentunya kalau trading kita bareng-bareng. Kemudian sering juga ya sarapan ya bareng, makan malam juga sering bareng, olahraga juga kadang bareng. Tergantung Mas Bektinya juga sih, kita ngikut aja. Tapi kegiatannya itu. Oke, Mas Aldo, kita akan lanjut ya. Kita punya beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram Mirai Aset Sekuritas Indonesia, khusus untuk Mas Aldo. Akan saya bacakan ya pertanyaan yang pertama dari @ref.jr. Apakah Master memanfaatkan tambahan fitur yang ada di aplikasi Mirai Aset dalam trading harian? Untuk fitur dari Mirai sendiri, aku nggak ada yang spesial sih. Untuk order, aku pakai fast order dan kemudian ngelihat chart pakai mini chart, jadi banyak saham yang bisa aku pantau langsung chartnya, dan kemudian top gainer tentunya untuk cari saham-saham yang kuat naik. Itu yang penting sih. Itu aja sih Mbak, nggak ada yang spesial untuk yang di Mirai itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @sugang08. Pernah posisi bimbang untuk stop trading karena loss terus atau tetap langsung trading? Untuk bimbang untuk stop trading aku nggak pernah. Karena dulu kan sering gagal tuh waktu bisnis tuh. Gagal terus sampai di titik di trading itu aku udah mulai dengan tekad yang sangat besar. Pokoknya di trading, kalaupun gua gagal, serugi apapun gua akan tetap lanjut terus. Jadi tekad itu udah aku bawa dari 2016 dulu Mbak. That's why waktu aku rugi gede itu di 2017, 18, 19, itu nggak ngentiin aku tetap lanjut terus, gas terus, kayak gitu. Oke Mas Aldo, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @pepiputranda. Apa peran keluarga dalam karir trading Mas Aldo? Peran keluarga itu tentunya pertama ada dukungan ya, dan kemudian juga sempat dimodalin. Aku emang waktu itu awal modal cuma 500.000 pakai uang jajan kuliahku, dan kemudian modal aku top up pelan-pelan dengan bisnis kecil-kecilan waktu itu, masukin ke trading semua. Tapi juga sempat dibantu modal sama orang tua sih. Walaupun nggak gede-gede banget, tapi cukup untuk bikin akun di Mirai Aset Sekuritas. Karena itu nggak punya uang 10 juta untuk mulai buat akunnya. Oke. Jadi keluarga nih mendukung ya dalam karir tradingnya Mas Aldo? Iya, alhamdulillah mendukung. Jadi nggak ngeganggu, malah nggak yang bikin down kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @wilson tandia. Indikator apa yang paling berguna dan apa yang paling sering dipakai? Untuk di HCS season 4, aku nggak pakai ribet-ribet indikatornya. Tadi lagi balik ke top gainer dan kemudian aku cari saham yang sekiranya bakalan arah dan kuat. Karena cuan terbesarku emang dari situ. Masuk di saham arah, besoknya dia lompat. Cuman sempat juga masuk saham arah, tapi besoknya down, itu ada aku di Temas, aku rugi 7% di situ.
Oke. Jadi untuk indikator nggak terlalu ribet, cuman seperti itu aja. Oke, Mas Aldo, itu tadi pertanyaan dari Instagram ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Apakah definisi kaya menurut Mas Aldo? Definisi kaya menurutku itu adalah di saat kita mampu berdikari, berdiri kaki sendiri. Meaning kita nggak ngerepotin orang lain atas hidup kita, dan bahkan bagusnya kita bisa menjadi penolong untuk hidup orang lain. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin keluarga maupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, maupun orang lain yang nggak kita kenal. Kita juga bisa bantu mereka. Itu definisi kaya menurut saya sih, Mbak. Wah, keren banget Mas Aldo. Terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, sahabat Mira Aset, demikian menutup perjumpaan kita dengan Mas Aldo di Hidden Masters Winner Special kali ini. Semoga cerita dan pengalaman Mas Aldo bisa memotivasi kamu untuk terus trading dan tentunya keep cuan. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters selanjutnya. Saya Ardina Glenda. Terima kasih banyak Mas Aldo. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Mbak Glenda. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.